sore Mas Adrian. Sore. Senang sekali ya bisa bertemu Mas Adrian hari ini. Saya Bu Puput hari ini yang akan menemani Mas Adrian untuk bercerita. Gimana kabarnya Mas Adrian hari ini? Alhamdulillah lumayan sih, tapi ya agak aneh aja sih datang ke tempat ini karena ya saya sebenarnya cuma disuruh temen aja. Oke. Sudah temannya ya. Nggak apa-apa Mas Adrian merasa canggung, aneh untuk melakukan sesi konseling. Nanti senyamannya Mas Adrian aja, duduk dengan nyaman, bercerita dengan nyaman, pokoknya bisa terbuka dengan saya dan menceritakan semuanya dengan real gitu ya. Kira-kira apa yang bikin Mas Adrian disuruh temannya untuk datang ke sini kira-kira? Eh, Kalau kata teman saya sih, di akhir-akhir ini saya semakin jarang keluar rumah. Terus kalau ditanya kabar sama teman saya, katanya balasan jawaban saya cuma ya biasa aja gitu loh. Maka dari itu terus teman saya nyuruh datang untuk konseling ke sini. Gitu. Oke Mas Adrian, apa yang Mas Adrian rasakan belakangan ini? Yang saya rasakan lebih ke stuck sih Bu. Dalam artian saya sudah lulus kuliah itu kurang lebih setahun ini. Tapi dibandingkan dengan teman-teman saya merasa tertinggal dengan teman-teman saya. Teman-teman saya sudah banyak yang bekerja di perusahaan besar, bahkan sudah ada yang menikah. Sedangkan saya masih stuck di sini. Setiap harinya cuman melakukan hal-hal itu saja, main game, terus scroll sosmed, dan juga ditambahi dengan ada konflik dengan ayah saya. Oke, Mas Adrian merasa stuck ya. Ya. Sudah 1 tahun lulus, belum dapat pekerjaan seperti teman-teman yang lain dan merasa kegiatannya ya diisi dengan hal-hal yang kurang kurang tepat gitu. Oke, satu kata stuck itu bisa menggambarkan banyak hal Mas Adrian. Kira-kira kalau menurut Mas Adrian, hidup yang tidak stuck, hidup yang tidak capek seperti sekarang, itu yang bagaimana? Jujur saya inginnya itu punya pekerjaan yang saya banggain, bukan cuma pekerjaan yang untuk menghasilkan uang, tapi pekerjaan yang memang sesuai dengan passion saya. Saya kan kuliah jurusan perkapalan. Dulu di masa perkuliahan saya merasa sangat senang sekali dengan bidang yang saya tekuni. Tapi setelah lulus ini saya malah merasa saya tidak layak berada di bidang ini, di bidang perkapalan. Tidak layak ya. Tidak layaknya seperti apa Mas Adrian? Tidak layaknya dalam artian saya sudah berkali-kali mengirimkan lamaran portofolio ke perusahaan-perusahaan, tetapi ya juga berkali-kali ditolak. Sudah beberapa kali sampai di tahap interview, tapi ya juga hasilnya masih belum bisa lolos. Jadi sejak saat itu saya merasa bahwa mungkin diri saya ini tidak layak untuk berada di bidang perkapalan ini. Oke, dari hasil percakapan ini tadi saya menangkap dua hal. Yang pertama, Mas Adrian ingin pekerjaan yang membanggakan, yang bisa dibanggain. Terus juga Mas Adrian ingin merasa layak untuk dapat pekerjaan itu. Apakah tepat Mas Adrian? Ya benar. Kalau saya singgung sedikit terkait permasalahan dengan ayah tadi, gimana hubungan Mas Adrian dengan ayahnya?
Apa yang terjadi? Jadi saya dengan ayah saya ini sekarang sering konflik karena ayah saya selalu menganggap bahwa saya itu kurang usaha dalam mencari pekerjaan, padahal saya juga berkali-kali bahkan sering mengirim portofolio atau lamaran ke perusahaan-perusahaan dan juga beberapa kali sudah lolos ke tahap interview, tapi di mata ayah saya kurang usahanya, seperti itu. Oke. Jadi ayah Mas Adrian kurang percaya gitu ya, Iya. terhadap usaha Mas Adrian yang Mas Adrian lakukan. Nah, berarti keinginan Mas Adrian ini sekarang ingin dipercaya oleh ayah, Iya. dilihat usahanya gitu ya. Iya. Selain itu Mas Adrian juga ingin percaya diri dari diri Mas Adrian sendiri. Iya. Oke Mas Adrian, kalau sekarang saya ajak Mas Adrian untuk melihat keseharian Mas Adrian yang biasanya Mas Adrian lakukan ya. Di sini saya bukan nantinya nggak menghakimi, oh Mas Adrian kesehariannya gini enggak. Biar kita tahu ya titik mulainya permasalahan itu bagaimana. Jadi apa saja kegiatan Mas Adrian ini sehari-hari, aktivitasnya apa, terus melakukan apa aja gitu. Dimulai dari mungkin saya bangun tidur itu sekitar jam 11 atau jam 12 siang. Kemudian biasanya scroll sosmed sampai sore. Setelah itu sore biasanya pergi keluar cari makan, tapi lebih sering ya makan di rumah. Kemudian setelah itu malam jam 7 atau jam 8 itu saya main game sampai subuh, kemudian tidur lagi. Oke. Itu yang mungkin bikin ayah saya marah sih. Sudah berapa lama pola aktivitas Mas Adrian itu berlangsung? Mungkin sekitar 8 bulan terakhir. 8 bulan terakhir? Iya. Di akhir ini lebih parah sih. Oke, kalau Ibu singgung sedikit terkait aktivitas Mas Adrian dengan keinginan untuk bekerja ya. Kira-kira Mas Adrian terakhir kapan untuk apply lamaran, mengirim lamaran dan lain-lain? Terakhir di 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Itu Mas Adrian mengirim berapa perusahaan? Mungkin sekitar 3 bulan yang lalu. Tapi setelah itu saya stop karena ya merasa percuma karena sudah berkali-kali ditolak. Sejak saat itu, beberapa kali ditolak, Mas Adrian memutuskan untuk tidak melamar lagi gitu Iya, ya? benar. Oke. Gimana kalau terkait portofolio atau CV itu masih Mas Adrian kerjakan hingga saat ini atau enggak? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak diupdate, berarti terakhir 3 bulan yang lalu itu ya? Iya. Untuk akhir-akhir ini sudah nggak pernah sih Bu. Dulu sempat saya ikut pelatihan sertifikasi untuk memperbaiki CV saya. Tapi ada satu kritikan dari teman saya sehingga saat itu saya memutuskan untuk tidak melakukan hal itu lagi. Mas Adrian dapat kritikan dari temannya. Iya. Gimana kritikannya Mas Adrian? Teman saya bilang ya ngapain ikut sertifikasi mahal-mahal, ikut seminar bayar mahal, toh teman-teman yang lain tanpa ikut begitu pun juga bisa keterima kerja. Nah, seperti itu. Oke, jadi satu komentar negatif itu yang bikin Mas Adrian berhenti, memutuskan untuk berhenti ya. Satu komentar negatif mengalahkan semua kegiatan positif yang Mas Adrian lakukan ya. Iya. Apa Mas Adrian menyadari itu?
Menyadari sih Bu. Menyadari ya. Iya sih Bu, bodoh juga ya saya. Nggak apa-apa Mas Adrian, itu bukan hal yang bodoh, tapi memang kita biasanya terbiasa dengan kalau misalkan ada kritikan atau ya, hal yang membuat kita merasa nggak enak, itu pasti kita melakukan lebih sensitif gitu. Kita lebih sensitif untuk merespon itu. Yang penting kita di sini sudah tahu ya apa yang terjadi di hidup Mas Adrian sekarang. Mas Adrian, sekarang saya ajak Mas Adrian untuk menilai kehidupan Mas Adrian sendiri. Dari kebiasaan selama beberapa bulan ke depan yang sudah beberapa bulan yang lalu yang sudah Mas Adrian ceritakan tadi ya, dari kebiasaan main game dan kesehariannya, kemudian memutuskan untuk tidak melamar pekerjaan lagi setelah 3 bulan, tidak mengupdate portofolio. Nah, apakah keputusan itu justru mendekatkan Mas Adrian ke impian pekerjaan yang Mas Adrian inginkan, atau justru menjauhkan dari mimpi Mas Adrian? Menurut saya justru semakin jauh sih. Jauh ya. Ya. Berarti Mas Adrian sudah menyadari bahwa kebiasaan atau keputusan yang Mas Adrian ambil sebelumnya itu justru menjauhkan diri Mas Adrian dari mimpi pekerjaan yang kamu inginkan ya. Nah, kira-kira kalau jauh, konkretnya itu gimana? Contoh konkretnya jauh seperti apa? Ya lebih makin jauh dari bisa mewujudkan impian saya mempunyai pekerjaan, kemudian makin jauh untuk bisa dipercaya sama ayah saya, makin jauh untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri saya. Oke, kalau kita mundur sebentar, merefleksi sebentar di kebiasaan Mas Adrian seperti gaming sampai subuh. Nah, itu memberikan dampak yang seperti apa ke diri Mas Adrian kalau dilakukan terus? Sebenarnya itu cuma pelarian saja sih Bu. Waktu saya main game, kemudian scroll sosmed, itu beban-beban pikiran saya terkait masa depan saya itu ya untuk sementara hilang dari pikiran saya. Jadi saya tidak lagi terbebani oleh pikiran-pikiran itu, sehingga ya pelariannya ke game, pelariannya ke sosmed itu tadi. Sampai di sini Mas Adrian sudah sangat jujur menceritakan semuanya. Dan yang terpenting sekarang Mas Adrian sudah tahu nih gimana dampak kebiasaan Mas Adrian yang kemarin. Kebiasaan ini kalau diteruskan atau berlangsung terus menerus justru tidak akan membantu Mas Adrian. Nah, sekarang apakah Mas Adrian bersedia untuk bergerak ke arah yang berbeda, yang lebih baik, agar mimpi Mas Adrian itu bisa terwujud secara perlahan? Bersedia sih Bu, tapi saya takut gagal lagi untuk seperti yang sebelumnya. Oke, takut gagal ya, berarti masih terbayang dengan penolakan-penolakan yang kemarin. Iya. Rasa takut atau rasa gagal itu hal yang wajar Mas Adrian, tapi kalau saya kasih Mas Adrian satu pertanyaan, lebih baik mana, mencoba tapi akhirnya gagal, atau memutuskan untuk tidak pernah mencoba sama sekali? Walaupun di dalam kesempatan dalam mencoba itu ada kesempatan Mas Adrian berhasil. Kalau Mas Adrian kalah dengan rasa takutnya, rasa takut gagalnya, apakah Mas Adrian mau sampai 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan masih stuck seperti ini? Lebih baik mencoba tapi gagal sih Bu. Oke, berarti Mas Adrian sudah memilih ke arah yang tepat ya. Iya. Sekarang Bu Puput ajak Mas Adrian untuk membuat langkah kecil yang nyata, yang spesifik, realistis, dan bisa Mas Adrian lakukan
secepat mungkin. Bukan rencana yang besar, oh Bu saya mau melamar di perusahaan yang besar ini, tidak. Bu Puput ajak Mas Adrian untuk membuat 1, 2, 3 langkah kecil yang nyata yang bisa Mas Adrian lakukan dalam 1 minggu ini. Mas Adrian, kira-kira langkah apa, atau bisa rumuskan 3 langkah yang nyata, yang kecil yang bisa Mas Adrian segera lakukan dalam 1 minggu ini? Mungkin mengurangi jam main game saya, kemudian lebih dimulai dari mengatur pola hidup saya dengan lebih teratur, kemudian mengurangi waktu bermain game, scroll sosmed saya. Kemudian juga mungkin saya akan ikut 1 atau 2 pelatihan untuk memperbaiki CV saya. Oke, kita buat lebih spesifik lagi Mas Adrian. Kira-kira Mas Adrian kapan dan berapa lama akan melaksanakan langkah kecil tadi? Mungkin untuk mengubah pola hidup atau mengurangi waktu scroll sosmed dan bermain game, mungkin saya mulai besok. Kemudian untuk mengikuti pelatihan, mungkin untuk jadwalnya di minggu depan. Minggu depan ya? Iya. Oke. Rencana yang sangat sempurna Mas Adrian. Mas Adrian bisa melakukan dari hal yang sangat kecil dulu, merubah pola hidup, mengurangi scroll sosmed, kemudian mengikuti pelatihan untuk memperbarui CV dan portofolio. Menurut Mas Adrian itu hal yang besar atau hal yang kecil yang kalau dilakukan itu? Kecil sih Bu. Kecil ya? Iya. Berarti bisa langsung dilakukan besok ya? Iya, bisa. Justru itu kuncinya Mas Adrian. Di sini kita harus memikirkan langkah kecil dulu yang bisa kita lakukan dengan segera. Nggak harus nunggu hal-hal yang besar dulu. Jadi mulai besok Mas Adrian sudah bisa mengurangi jam bermain sosmed, berhenti untuk gaming. Nah itu kan kalau menurut Bu Puput itu kan hal yang kalau nggak berdasarkan komitmen Mas Adrian sendiri itu nggak akan terlaksana. Jadi harus dengan komitmen dan keyakinan Mas Adrian ya, kayak benar-benar berkomitmen untuk mengubah pola hidupnya ya. Jadi dimulai besok ya. Oke, sampai di sini kita pegang dulu 3 rencana kecil Mas Adrian, tetapi spesifik tadi ya. Coba bisa disebutkan lagi Mas Adrian. Yang pertama mengubah pola hidup, kemudian yang kedua mengurangi jam bermain game dan scroll sosmed, kemudian yang ketiga memulai kembali untuk mengikuti pelatihan untuk mengupgrade CV saya. Oke, untuk spesifikasi waktunya tadi masih ingat kapan saja? Untuk yang poin pertama dan kedua, untuk mengubah pola hidup dan mengurangi scroll sosmed, mungkin saya mulai besok. Untuk mengikuti pelatihan mungkin di minggu depan. Minggu depan ya. Menurut Bu Puput itu langkah kecil yang bisa mengubah dan mendorong Mas Adrian menggapai mimpinya tadi, segera mendapatkan pekerjaan. Ya, untuk permasalahan hubungan dengan ayah, mungkin nanti kita bahas pelan-pelan dulu ya. Kita selesaikan dulu permasalahan yang utama terkait pola hidup Mas Adrian dan usaha Mas Adrian untuk melamar pekerjaan. Untuk hubungan dengan orang tua, dengan ayah, nanti kita bahas secara perlahan. Ya mungkin bisa untuk beberapa waktu ke depan ini dijaga dulu hubungan dengan orang tuanya, jangan pakai amarah. Pokoknya Mas Adrian bisa fokus ke diri Mas Adrian dulu.
Ya mungkin itu yang paling susah, tapi ya akan saya coba. Oke, bagus sekali. Ada kata saya akan coba itu. Nah, itu sudah terlihat ya perubahan. Tadi Mas Adrian takut mencoba, sekarang ada kata-kata saya akan coba. Nah, itu justru kuncinya. Yang terpenting Mas Adrian bisa konsisten untuk melakukan planning-planningnya tadi. Nanti di sesi minggu depan akan kita refleksi, kita evaluasi apakah planning yang sudah direncanakan Mas Adrian hari ini sudah terlaksanakah, atau malah belum terlaksana, atau ada yang perlu diganti langkah-langkah spesifiknya tadi ya. Nanti kita ulas lagi di sesi minggu depan. Yang bisa Puput sampaikan hari ini, Mas Adrian bukanlah orang yang bodoh atau malas atau tertinggal, tetapi Mas Adrian di sini sedang membutuhkan teman untuk mengarahkan dirinya, karena memang terkait masa depan itu tidak mudah. Mas Adrian harus dijalani dengan usaha yang baik. Hari ini Mas Adrian sudah mengambil langkah yang sangat besar untuk datang ke sini, menceritakan permasalahannya dan bisa merumuskan solusinya sendiri. Ya mungkin terima kasih untuk Bu Puput, karena dari konseling hari ini mungkin saya jadi lebih terarah untuk masa depan saya dan dibantu untuk mengarahkan, dan juga mungkin bisa membantu saya untuk mengembalikan kepercayaan diri saya. Oke Mas Adrian, sampai bertemu lagi ya minggu depan. Semoga Mas Adrian selalu sehat, gembira, dan bisa menjalankan planningnya tadi. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Lagi di minggu depan ya Mas Adrian. Ya. Terima kasih.